Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Ramadhani, DIN R1S12005 kelas R001. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman jurnal konsep ESCM untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Supply Chain Management dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari, Eskom MSc. Baiklah, sebelum memaparkan hasil rangkuman jurnal, terlebih dahulu berikut ini adalah jurnal sumber dari rangkuman yang telah dibuat dengan judul jurnalnya yaitu Perancangan ESCM pada PT Superpoli Industri. Penulisnya yaitu Rudy Jackson, Christian Desi, dan Ishak Eko Hadite. Jurnal ini memaparkan hasil analisis supply chain management dan perancangan ESCM pada PT Superpoli Industri dengan harapan ESCM yang dirancang dapat memudahkan distributor untuk memesan barang ke perusahaan melalui website. Baiklah, langsung saja untuk rangkuman dari jurnal perancangan ESCM pada PT Superpoli Industri. PT Superpoli Industri adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi Superland Spring Bed, busa, cushion, dan bantal, yang pada saat ini telah melakukan kegiatan produksinya dengan bantuan komputer, baik dalam melakukan pencatatan pesanan penjualan dari distributor, pendataan persediaan bahan baku, pembuatan pesanan pembelian ke supplier, dan dalam pembuatan laporan keuangan dalam perusahaan. Dengan demikian, PT Superpoli Industri memerlukan suatu sistem yang dapat menampilkan informasi yang akurat bagi perusahaan. Sistem yang dapat mengatasinya tersebut adalah Electronic Supply Chain Management. ESCM sendiri adalah filosofi manajemen strategis dan taktis yang mencari kejaringan kumpulan kapasitas produktif dan sumber daya pada perpotongan sistem saluran atau channel supply melalui aplikasi pada teknologi internet dalam mencari solusi yang inovatif dan selaras pada kemampuan pemakaian channel untuk kreasi yang unik. Sumber daya individualis pada nilai konsumen. Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode analisis menggunakan preliminary steps yang terdiri dari Energize the Organization, Enterprise Vision, Supply Chain Value Assessment, Opportunity Identification, dan Strategy Decision. Metode perancangannya terdiri dari Developing the ESCM Strategy, Customer and Service Management, Manufacturing and Supply Chain Planning, Supplier Relationship Management, Logistic Research Management, dan Architecting. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Analisis Supply Chain Management pada PT Superpoli Industri. Pertama, Energize the Organization. Berdasarkan struktur organisasi, PT Superpoli Industri merupakan perusahaan yang mampu menerapkan ESCM dan melaksanakan sistem ESCM secara mandiri. Yang kedua yaitu Enterprise Vision. Persaingan perdagangan saat ini sangat kompetitif, sehingga untuk dapat bertahan dalam persaingan tersebut, PT Superpoli Industri perlu memusatkan perhatian dalam peningkatan mutu produk internal perusahaan dan pelayanan. Yang ketiga yaitu Supply Chain Value Assessment, dibagi dalam dua hal, yaitu Supply Chain Planning dan Supply Chain Execution. Dari analisis yang telah dilakukan, permasalahan yang terjadi pada perusahaan adalah pencatatan bahan baku yang hampir tiap hari terus dilakukan. Kesepakatan antara distributor dan bagian penjualan mengenai waktu pengiriman produk memakan waktu yang cukup lama. Adanya kemungkinan kesalahan dalam pencatatan pesanan. Yang keempat yaitu Opportunity Identification. Berdasarkan hasil dari Supply Chain Value Assessment tersebut, alternatif yang akan digunakan perusahaan difokuskan pada automation. Yang kelima yaitu Strategy Decision. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, solusi yang dapat diambil adalah adanya sistem yang dapat memberikan warning apabila bahan baku telah menipis, membangun sebuah sistem yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan antara bagian-bagian dalam perusahaan, aliran informasi cepat dan tepat yang dapat menghubungkan antara perusahaan dengan supplier dan perusahaan dengan distributor. Selanjutnya yaitu rancangan Supply Chain Management pada PT Superpoli Industri. Strategi yang pertama yaitu Developing ESCM Strategy yang terdiri dari 5 bagian.
Pertama, yaitu Constructing Business Value Proposition. ESCM yang dilakukan pada PT Superpoli Industri memiliki banyak dampak positif bagi perusahaan, seperti produk yang dipesan dapat selesai tepat waktu, pemesanan produk dapat menggunakan teknologi internet, kualitas produk sesuai dengan standarisasi, serta produk dan layanan kaya akan informasi, sehingga dapat diakses sesuai kebutuhan dari distributor. Yang kedua yaitu Defining the Value Portfolio. Beberapa pengembangan ESGM yang dilakukan yaitu Cost, Service, dan Quality. Yang ketiga yaitu Structuring the Scope of Collaboration. Proses yang saat ini akan dikembangkan adalah dengan membuatkan sistem yang terkomputerisasi, sehingga dapat mempermudah dalam pengecekan stok bahan baku dan mengefektifkan waktu kerja karyawan. Yang keempat yaitu Ensuring Resource Management. Dalam penerapan ESGM diperlukan sumber daya manusia yang paham akan teknologi informasi serta sumber daya fisik yang memadai. Yang kelima yaitu Pursuing Growth Management. Level nilai pada ESGM ada pada level revenue and profit driver supply chain. Strategi yang kedua yaitu Customer and Service Management. Terdiri dari 4 bagian. Pertama, CRM and Internet Sales. Aplikasi yang dijalankan memiliki fungsi yaitu online order processing, lead capture, and online order catalog. Yang kedua yaitu Sales Force Automation. Teknologi ini digunakan dan dipertanggungjawabkan oleh bagian penjualan dari PT Superpoli Industri. Yang ketiga yaitu SCRM Marketing. Untuk menarik minat dari distributor, PT Superpoli Industri menerapkan mass marketing. Mass marketing ini sendiri berguna untuk menstandarisasi semua jenis spring bed yang ada pada PT Superpoli Industri berdasarkan keinginan dan kebutuhan dari distributor dan dengan harga yang sesuai dengan pasaran. Selanjutnya yaitu Customer Service Management. PT Superpoli Industri menerapkan teknologi CIC sebagai communication center antara customer service dengan distributor. Strategi yang selanjutnya yaitu Manufacturer and Supply Chain Planning. Itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu Manufacturing Planning. Untuk mengeksekusi waktu produksi, persediaan, dan menyelesaikan produk dapat dilakukan melalui Material Requirement Planning, di mana yang terdiri dari Material Requirement Planning, Capacity Requirement Planning, dan Advanced Production and Scheduling System. Yang kedua yaitu Production and Process Management. Sistem yang akan diterapkan ini dapat memperlihatkan produk apa saja yang dipesan oleh distributor dan kapan produk tersebut dikirim. Yang ketiga yaitu Plant Maintenance. Pada PT Superpoli Industri dilakukan juga perawatan mesin yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas produk yang lebih baik. Strategi berikutnya yaitu Supplier Relationship Management yang terdiri dari 3 bagian. Pertama, IBS Backbone Functions. Sistem ESCM yang dibuat mampu menyediakan informasi mengenai pembelian. Yang kedua, Service Functions. Memiliki berbagai fungsi yang dapat memudahkan perusahaan dalam melakukan pembelian bahan baku ke supplier maupun menerima pesanan dari distributor. Yang ketiga yaitu Processing. Aplikasi yang digunakan pada saat melakukan transaksi dengan penggunaan sistem ESCM ini adalah dengan penggunaan Purchase Order Generation and Tracking. Selanjutnya yaitu Electronic Logistic Resource Management. Terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, Warehouse Management. PT Superpoli Industri merupakan perusahaan yang just in time, yang artinya di mana tidak ada stok produk di gudang, dan perusahaan ini hanya menyimpan bahan baku untuk produksi. Yang kedua yaitu Transportation Management. Pada sistem ESCM ini dapat dilihat status pengiriman produk ke distributor. Selanjutnya yaitu Architecting. Arsitektur yang dipergunakan dalam sistem ESCM pada PT Superpoli Industri adalah sistem hardware, sistem software, dan spesifikasi database.
Dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sistem ESCM pada PT Superpoli Industri merupakan suatu sistem khusus yang dapat membantu perusahaan dalam menangani proses pengendalian persediaan bahan baku, pembelian bahan baku ke supplier, pemesanan produk oleh distributor, serta dapat melihat laporan penjualan produk dan pembelian bahan baku. Dengan ESCM ini, perusahaan memiliki satu channel lagi, yaitu teknologi internet atau website untuk menerima pesanan distributor maupun untuk melakukan pemesanan ke supplier. Di samping itu, perusahaan lebih mudah menjangkau distributor-distributor yang berada di luar batas perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat menambah pangsa pasarnya. Dimungkinkan juga aliran informasi dan pertukaran informasi yang lebih cepat dan real time antara perusahaan dengan distributor maupun perusahaan dengan supplier. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.